ini sebagai bekal kita untuk kehidupan kita dalam pelaksanaan ibadah kita. Semoga yang kita niatkan ini menjadi amal soleh bagi kita sekalian. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, sebagai informasi, alhamdulillah kegiatan PMA Baitul Al-Fajri sudah berjalan 1 minggu. Menurut catatan dari tim pengelola, alhamdulillah dana infak, zakat dan wakaf yang sudah terhimpun sudah mencapai sekitar 5 jutaan lebih. Jazakumullahu khairan katsiran jazaa. Mudah-mudahan amal soleh dari jamaah Bapak Ibu dan anak-anak sekalian bisa sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan sekalian menjadi rezeki yang berkah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami juga mengajak tentu kepada para jamaah untuk mulai berinfak secara rutin tempat untuk penyaluran ibadah, dan insya Allah berencana di Februari minggu kedua mungkin ya kita akan mulai menyalurkan dana infak atau beras yang kami terima pada lingkungan kita, bukan nanti untuk lingkungan sekitar. Kalau kita di lingkungan kita sudah penuhi. Kemudian sebagai informasi juga, remaja kita rumah hari ini akan memulai kegiatan perpustakaan dengan diawali kegiatan lomba. Rencana insya Allah nanti jam 10 ada pembukaan resmi dari perpustakaan. Kami dari BKM himbau kepada para jemaah untuk berinfak buku, baik dalam bentuk uang yang secara buku atau bukunya sendiri, mulai dari buku keagamaan, ilmu pengetahuan, untuk pengurus dari rumah sudah siap untuk menerima dan memanfaatkan. Mungkin begitu hadirin jemaah sekalian, untuk memulai kegiatan malam ini, marilah kita membaca dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah walikullinya inshollah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah, pada kesempatan ini adalah hadir dengan kita secara hormati, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqarribal qulubi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Summa alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah, para sepuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama
bisa merangkai amal soleh kita berkaitan dengan amaliyah subuh berjamaah, dilanjutkan dengan sama-sama kita bertalabul ilmi. Mudah-mudahan amaliyah soleh yang kita lakukan pada hari ini dari awal sampai akhir mudah semuanya tercatat amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah selalu kepada kehadiran baginda agung habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi tiba'an bi sunnatihi wa syari'atihi ila yaumil qiyamah wa rajana ala syafa'atuhu fi yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridhonya Allah, baik yang hadir di majlis ilmu di Masjid Al-Muhajirin ini, yang sama-sama menyaksikan acara kajian subuh pada kesempatan pagi hari ini di rumah masing-masing. Mudah-mudahan hari ini kita selalu berada serta rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan iblis laknatullah. Di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi adalah dapat berdialog dengan iblis laknatullah. Maka dalam momentum dialog Rasulullah dengan iblis, Rasul bertanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li iblisa. Maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada iblis, "Fakam a'da'uka min ummati." Maka berapa jumlah musuh-musuhmu wahai iblis dari umatku, kata Nabi. Jadi Nabi bertanya kepada iblis, berapa jumlah musuh-musuh bagimu dari umatku? Maka iblis pun menjawab pertanyaan Rasulullah, ai iblis li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'da'i isruna nafaron. Lalu iblis menjawab pertanyaan Rasul, ada 20 golongan yang termasuk musuhku, kata iblis. Kita diperintahkan oleh Allah dan menyatakan dalam diri kita bahwa setan itu adalah merupakan aduwwu mubin, musuh kita yang nyata. Tetapi ini sebaliknya, justru pernyataan iblis menyatakan bahwasanya ada 20 golongan umatnya Nabi Muhammad yang menjadi musuhnya. Yang pertama, kata iblis, awaluhum anta ya Muhammad fa inni ubghiduka. Dari golongan 20 tersebut yang paling pertama sebagai musuh aku, kata iblis, adalah engkau wahai Muhammad, karena sesungguhnya aku sangat membencimu. Jadi iblis itu sangat membenci Nabi Muhammad, sehingga iblis itu menyatakan musuh yang paling pertama bagi iblis adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan iblis itu tidak mampu menggoda Rasulullah, karena Rasulullah kategorinya maksum, sehingga ketidakmampuan mengganggu dan menggoda Rasulullah, akhirnya posisi pertama yang dinyatakan sebagai musuh iblis adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah musuh yang paling pertama bagi iblis laknatullah. Lalu yang kedua, wal alimul amilu bil ilmi ayat wasairil abrar. Yang dinyatakan sebagai musuh iblis yang kedua, kata iblis, adalah orang alim, orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Ayat wasairul abrar, termasuk orang-orang yang berbuat soleh. Jadi orang-orang yang berbuat kebaikan itu dinyatakan oleh iblis sebagai musuhnya iblis. Maka layak bagi kita semua sebagai orang yang berusaha untuk selalu menjadikan amaliyah kita sebagai amaliyah soleh, maka perlu bagi kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah. Teruslah kita berusaha selalu menambahkan kebaikan walaupun sesederhana mungkin, walaupun sekecil mungkin, karena dengan kebaikan yang kita upayakan, walaupun sekecil apapun, itu setidaknya akan menjaga dan memelihara, membentengi diri kita
dari amalan-amalan maksiat. Dan kita berusaha memohon pertolongan kepada Allah agar hari ini menjadi lebih baik dibandingkan hari-hari yang telah kita lewati. Alhamdulillah kita difasilitasi dengan kepengurusan DKM Al-Muhajirin dengan lembaga-lembaga yang terkait dalam rangka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Golongan yang kedua sebagai musuh iblis laknatullah adalah orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Saya jadi teringat dalam kitab yang lain ada sebuah riwayat, ada seorang ahlul kitab bahkan sebagai asistennya Nabi Musa alaihissalam. Jumhurul ulama menyatakan riwayat ini namanya Bal'am. Bal'am itu asistennya Nabi Musa alaihissalam. Di mana Nabi Musa berangkat untuk berdakwah, Bal'am selalu ikut. Ini asistennya Nabi Musa alaihissalam, sehingga sangat paham dengan ilmu-ilmunya Allah yang disampaikan oleh Nabiullah Musa alaihissalam, sehingga keilmuan Bal'am tidak diragukan. Suatu ketika Nabiullah Musa alaihissalam memerintahkan Bal'am untuk menyampaikan agama Allah ke daerah Madian. Kalau sekarang Palestina, Madian tuh. Berangkat sana wahai Bal'am, kau sampaikan risalah agama Allah ke orang-orang yang ada di Madian, karena di situ kemaksiatan sangat merajalela. Berangkatlah Bal'am diutus oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika sampai ke kota Madian, maka ternyata kondisi kota Madian memang sangat benar-benar kondisinya ahli ma'asi, ahli maksiat. Kemaksiatan lahir di dalamnya. Sehingga pada saat itu Bal'am lupa kali enggak memohon perlindungan kepada Allah. Merasa diri sudah mampu dititipkan ilmu oleh Allah yang banyak. Akhirnya ketika ditugaskan oleh Nabiullah Musa alaihissalam untuk menyampaikan risalah agama, ternyata Bal'am terlena dan terbuai dengan kemaksiatan yang merajalela di Madian. Terutama perempuan-perempuan yang cantiknya yang paling terkenal di Madian. Tergoda, terlena, terbuai dengan kemaksiatan. Akhirnya Bal'am pun terjerumus ke lembah kemaksiatan yang di kota Madian. Singkat cerita, jamaah rahimakumullah, Bal'am mendengar bahwasanya Nabi Musa akan datang ke kota Madian. Bal'am ini orang yang ahlul ilmi, keilmuannya tidak diragukan, bahkan doaul qabul, doanya dikabul sama Allah. Maka ketika mendengar Nabi Musa akan datang ke Madian, Bal'am segera berdoa sama Allah agar Allah menghalangi perjalanan Nabi Musa dengan 7.000 tentara yang ikut dengan Nabi Musa. Akhirnya dikabul sama Allah doanya Bal'am. Ternyata itu Nabi Musa alaihi salam ketika mau masuk ke kota Madian di perbatasan selalu berputar arah. Berkali-kali berputar arah. Sampai Nabi Musa terkaget-kaget, ini ada apa? Tujuan ke kota Madian tapi nggak nyampe-nyampe, justru muter balik lagi. Akhirnya riwayat menyatakan Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk agar segera masuk ke kota Madian, dan tidak lama kemudian akhirnya Nabi Musa pun doanya dikabul. Akhirnya kalah tuh doanya Bal'am. Karena doanya Bal'am tuh gitu, semoga Nabi Musa dengan tentara-tentaranya disesatkan atau disasarkan dalam perjalanan, sehingga berputar. Dia masuk ke kota Madian. Singkat cerita, akhirnya jamaah rahimakumullah, Nabi Musa melihat keadaan Bal'am yang sudah larut dalam kemaksiatan. Maka pada akhirnya Bal'am pun dan tentara-tentara yang ikut sama Nabi Musa jumlahnya 7.000 ternyata juga sama larut dalam kemaksiatan di kota Madian. Pada ikut mabuk-mabukan, pada ikut beli perempuan, wah maksiat. Akhirnya semuanya 7.000 bala tentara Nabi Musa dengan Bal'am yang terlena dan terbuai dengan kemaksiatan dibinasakan oleh Allah dengan penyakit taun, jamaah rahimakumullah. Akhirnya dimatikan sama Allah semua. Karena saat itu juga Bal'am memiliki rasa di dalam dirinya karena tingkat keilmuan yang tinggi, berharap ketika Nabi Musa menyampaikan risalah dalam kitab Taurat, kelak akan lahir di akhir zaman seorang nabi yang menjadi penyempurna nabi-nabi sebelumnya. Dalam hati Bal'am ada harapan, kayaknya saya yang akan jadi nabi akhir zaman gitu. Kenapa? Karena kepedean keilmuan yang sangat tinggi dan doanya selalu dikabul sama
Allah ternyata diuji sama Allah, digoda sama iblis dengan kemaksiatan, ternyata Bal'am kalah. Nah, di sini jamaah rahimakumullah. Jadi musuh yang kedua bagi iblis itu adalah orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya. Makanya mohon maaf, dulu pernah saya sampaikan perkataan al-Imam Imam Ghazali, halakan nasu kulluhum illal ulama wa halakal ulama kulluhum illal amilun. Gak cukup sampai di situ, wa halakal amiluna kulluhum illal mukhlisun. Akan celaka semua manusia kecuali manusia yang berilmu. Begitu pula akan celaka orang-orang yang berilmu kecuali mengamalkan ilmunya. Tetapi juga akan celaka orang-orang yang mengamalkan ilmunya kecuali dia mengamalkan ilmunya dengan penuh keikhlasan. Itu. Ya rahimakumullah. Jadi musuh iblis yang kedua itu adalah orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, supaya kita terbebas daripada godaan setan laknatullah. Terus berusaha, amalia saleh yang kita lakukan adalah motivasinya mardhatillah, ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harapan apa-apa. Kita melakukan amal soleh, pondasinya adalah keikhlasan, tujuannya ridho Allah. Tidak ada harapan apa-apa. Selain itu jamaah rahimakumullah. Yang kedua, musuh iblis laknatullah. Lalu yang ketiga, wa hamilul qur'ani ay hafizuhu idza amila bima fih. Yang ketiga sebagai musuh iblis itu adalah hamilul Quran ay hafizuhu, orang-orang yang menghafal Quran. Di para penghafal Quran itu menjadi musuh setan, menjadi musuh iblis para penghafal Quran tuh. Kita mah yang udah 30 ke atas mah ngapalin Quran teh kagak susah, berat. Geus lewat masana, anak-anak kecil keluar SD lah maksimalnya, atau ketika SD terus kita pondokin tuh anak-anak kita ke pondok-pondok tahfiz Quran agar pada hafal Quran. Kalau kita mah boro-boro ngapalin 30 juz 30 juga belum hafal-hafal itunya. Eta ku Pak Ustad Syafi'i diajak baca sabis meni, wah geus teu ngareunah we nangtung teh terpanjang teh Ustaz gitu. Ya Rabbana ya Karim. Kenapa? Karena tidak ada kenyamanan jamaah rahimakumullah. Terbiasa dengan surah-surah pendek gitu. Jadi dihantam pada ya Allah, luar biasa. Dianjurkan, disunnahkan ketika kita melaksanakan salat subuh untuk membaca surah-surah panjang. Insyaallah agenda Ustaz Syafi'i besok butuh anak sabihis lagi. Itunya Al-Baqarah. Awal sama akhirnya ya Allah. So, para penghafal Quran nih, alhamdulillah hadir juga nampak tengah-tengah kita para anak-anak, para pemuda, para murid. Kita doakan semoga Allah takdirkan menjadi generasi-generasi Islam yang pada hafal Quran. Akan lahir di masjid ini orang yang hafiz Quran, yang akan menjadi imam kita nanti di kemudian hari. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Juga enggak cukup hafal Quran aja yang jadi musuh setan itu. Idza amila bima fihi, apabila mengamalkan apa yang ia hafal gitu. Jadi yang menjadi musuh iblis itu bukan sekedar hafal Quran aja, tetapi juga mengamalkan apa yang ia hafal. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi orang-orang yang memelihara Al-Quran, menghafal Al-Quran, baik secara utuh ataupun tidak utuh, dia lalu berusaha untuk mengamalkan kandungan Al-Quran, itu menjadi musuh yang ketiga bagi iblis. Ya marahimakumullah. Allahu Akbar. Ya, target nanti bulan Ramadan, kita sebagai orang tua minimal kita sehari itu hafal 3 surah. Jadi Ramadan yang akan datang teh hafal juz 30 gitu deh. Gitu, insya Allah. Islam tuh kudu ngapalkeun 30 juz, urang mah juz 30 aja dulu gitu aja. Juz 30 paling itu Ramadan. 3 bulan lebih lagi ya PDKM ya. Insyaallah tanggal 13 Februari kalau enggak salah, awal Rajab tuh. Itu ya awal Rajab tanggal 13 Februari. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang normal seperti Ramadan sebelumnya, Pak. Wabah sudah diangkat sehingga kita benar-benar bisa melaksanakan ibadah yang maksimal di bulan suci Ramadan, diberikan umur panjang serta barokah. Jamaah rahimahullah.
Selanjutnya sebagai musuh setan atau iblis laknatullah jamaah rahimakumullah adalah wal muadzinu lillahi fi khamsi shalawatin. Muadzin yang suka azan karena Allah di salat 5 waktu. Muadzin ya. Di catatannya muadzinnya 5 waktu, itunya istiqamah. Bilal di Masjid Al-Muhajirin yang senang azan, yang biasa azan. Ini adalah musuh yang keempat bagi setan, iblis. Koman sok azan subuh eta musuh paling berat bagi iblis deh. Karena gara-gara dia orang-orang pada bangun. Nah, ciga apa tadi panah azan tadi. Itunya Saibu Sautur Rafi gitunya yang memiliki suara tinggi, sarudang kabeh eta mah kana gitunya. Benar Pak azan mah kudu kitu subuh mah gitunya. Keras, panjang gitu kana mah eta. Mantap subuh mah azan pas itu teh. Mantap ya Rabbana. Allah, apalagi sebelum sholat kita diingatkan, ayo persiapkan itunya segera mengisi sop-sop yang masih kosong di depan paling dulu, karena tidak tahu di antara kita semua merupakan ini adalah sholat yang terakhir. Itu Masya Allah itu diingatkan jamaah rahimakumullah. Nah. Tapi catatan muadzinnya itu harus karena Allah. Jadi Bilalnya harus karena Allah, gak ada niatan yang lainnya jamaah rahimakumullah. Karena seorang muadzin yang mulia adalah al-muadzinul muhtasibu kasyahidil muttasakhitu fi damihi idza mata lam yudawwad fi qabrihi. Muadzin yang mengharapkan pahala dari Allah karena Allah itu seperti orang yang mati syahid, di mana darahnya mengalir jamaah rahimakumullah, dan ketika dia dikubur maka jasadnya tidak akan dimakan belatung. Tuh muadzin tuh Masya Allah luar biasa muadzin tuh. Bahkan di kaitan keterangan yang lain Nabi bersabda, orang-orang yang muadzin itu yang senang azan di masjid-masjid di sholat 5 waktu itu nanti dibedakan kedudukannya dengan orang-orang yang di antara lainnya di yaumil mahsyar. Dia akan kelihatan lehernya lebih panjang, itu menunjukkan dia adalah seorang muadzin dan mendapatkan kedudukan mulia nanti di padang mahsyar. Di muadzinnya harus karena Allah, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. 4 dah. So, sama-sama siapkan generasi ini, para pemuda jamaah rahimakumullah sebagai muadzin yang akan datang insyaallah. Insyaallah jamaah rahimakumullah. Jadi muadzin, tukang azan, mengharapkan rahmat dari Allah dan pahala dari Allah seperti orang yang syahid ketika dia wafat, lam yudawwad fi qabri, tidak akan dimakan belatung di kuburannya, dimuliakan oleh Allah. Wa yuhibbul fuqara'i wal masakin wal yatama. Selanjutnya yang kelima sebagai musuh setan iblis laknatullah adalah orang-orang yang mencintai fakir miskin dan anak yatim. Kata Nabi itu ketika dialog dengan iblis, orang-orang yang cinta fakir miskin, orang-orang yang cinta para anak yatim itu sebagai musuh iblis, kata iblis. Yang kelima tuh. Awas jamaah rahimakumullah. Kecintaan kita terhadap fakir miskin, kecintaan kita terhadap anak yatim, ini merupakan investasi bagi kita semua, sehingga kita akan dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Bahkan kita akan menjadi musuh iblis laknatullah. Ketika kita berbicara musuh, tentunya musuh itu kan gak senang sama orang yang dimusuhi. Musuh itu akan selalu mengganggu dan menggoda musuhnya. Bahkan lebih-lebihnya lagi, seorang musuh itu akan mencelakakan musuhnya. Nah, makanya penting bagi kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah. Selalu memohon perlindungan kepada Allah. Karena tidak menutup kemungkinan di tengah-tengah kita berusaha menjadikan diri kita mencintai fakir miskin, mencintai anak yatim. Di situ iblis berusaha dengan semaksimal mungkin mengganggu kita. Lagi senang-senang cinta fakir miskin. Hanya kata iblis tuh, yang harus paling dicintai mah tuh fakir miskinnya yang itu tuh.
baru jadi janda muda lagi, itu aja tuh gitunya. Itu karena itu duluin mah itu gitunya. Tuh anak yatim itu tuh yang perawan tuh cantik banget tuh, itu yang duluin mah gitu kan. Ini pasti lahir jemaah. Perlunya kita memohon perlindungan diri kepada Allah dari godaan setan dan iblis laknatullah. Kenapa? Karena orang-orang mencintai fakir miskin dan orang-orang yatim itu sebagai musuh setan. Dan setan itu enggak ridho sama mereka, enggak ridho. Selalu ingin mencelakakan orang-orang ini. Makanya kata Rasul diberikan keutamaan jamaah rahimakumullah, al-julusu ma'al fuqara'i minat tawadu'i wa huwa min afdalil jihad. Orang yang duduk dengan fakir miskin dengan penuh ketawaduan itu merupakan utamanya jihad di sisi Allah. Kalau kita duduk sama fakir miskin, tanamkan ketawaduan, itunya. Adaptasi ya rahimakumullah, itunya. Kalau umpama kita mengunjungi fakir miskin dalam menyantuni mereka, kita dipersilakan untuk masuk, gak ada salah, muliakan mereka, masuk sejenak. Mangga Pak DKM duduk dulu, mau minum apa Pak DKM? Oh minum kopi aja, kalau ada dibikinin kopi, diminum, muliakan, karena senang tuh, itunya. Jangan sampai kita melihat kedudukan, mohon maaf, keterbatasan rumahnya dan tempatnya. Wah, gimana ya? Nyaman tempat lagi kayak gitunya, boro-boro yang ngopi gitunya. Kumuh rumahnya juga. Ketika ditawarkan untuk masuk, takut, khawatir akan membuat perasaan orang miskin itu jadi tidak enak. Udah, kita sama-sama menghormati dia, maka masuk. Dalam rangka, kenapa? Karena syarat duduk dengan fakir miskin itu at-tawadhu, kita rendahkan diri kita di hadapan Allah. Jangan sampai kita menyantuni anak yatim tapi kondisi kita merasa kita itu jamaah rahimakumullah. Ayo masuk, maaf. Saya mau udah minum tadi di warteg, itu menyakiti hati orang-orang miskin, enggak. Benar-benar. Kenapa? Karena di antara keutamaan ketika kita duduk di tengah-tengah orang-orang fakir miskin, secara tidak langsung akan menanamkan kepribadian yang sangat tawadhu dalam diri kita. Di situ akan lahir rasa syukur kita kepada Allah. Ketika melihat keadaan fakir miskin jamaah rahimakumullah dengan makan seadanya tapi nikmat dengan keluarganya, di situ jamaah rahimakumullah. Pokoknya banyak pelajaran yang akan kita dapatkan ketika kita mengunjungi fakir miskin, kita duduk dengan mereka dengan penuh ketawaduan. Itu banyak sekali pelajaran jamaah rahimakumullah. Banyak sekali pelajaran. Kadangkala ada makanan-makanan yang dianggap kita enteng biasa saja, tapi bagi mereka itu adalah luar biasa. Allahu akbar. Walillahil hamd jamaah rahimakumullah. Jadi ternyata Allah tuh maha adil. Kenikmatan itu tidak bisa dinilai dengan bentuk di antara apa yang dimakan, tidak. Saya pernah duduk mengunjungi, mohon maaf, fakir miskin, dia makan seadanya. Dia jumlahnya 7 orang sekeluarga, punya anak 5, yang paling gede kelas 2 SMP, makan seadanya. Paling kata dia paling elit lah bagi dia tuh makan ketika temu telur. Ketemu telur itu makan barang-barang dinyatakan itu adalah makanan yang paling elit bagi mereka. Kan bagi kita mohon maaf dadar telur itu dianggapnya biasa gitu. Ternyata bagi mereka tuh masya Allah, jamaah rahimakumullah. Tak mohon maaf, nanti kita yang bertugas dan ditugaskan sama DKM untuk menyantuni fakir miskin dengan lembaga yang terkait sudah disediakan, masuk ke rumahnya, kita lihat kedudukan, keadaannya, dan kita cari apa yang paling dibutuhkan oleh mereka, sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi mereka. Ketika melihat, wah dia tidak punya kompor gas, gitu ya, masih masak pakai kayu bakar, sementara nyari kayu bakar untuk zaman sekarang sulit, minta ampun, udah beliin aja kompor gas dan sebagainya. Itu luar biasa. Jadi kita berikan yang paling dibutuhkan sama saudara-saudara kita, gitu. Hingga cukup di depan rumah aja kalau bisa masuk ke dalam rumahnya. Itu pun kalau dipersilahkan. Kalau tidak dipersilahkan mau ulah itu ya, main asup itu ya. Itu jamaah duduk sama fakir miskin dengan penuh ketawaduan. Dengan anak-anak yatim, duduk dengan ketawaduan, itu min afdalil jihad, kata Nabi. Paling utama jihad di sisi Allah.
Kenapa? Karena perjuangan di situ jamaah. Perjuangan jamaah rahimakumullah. Likulli syai'in miftahun wa miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara. Di setiap perkara itu ada kuncinya. Dan kunci surga itu di antaranya ada hubbul fuqara wal masakin. Cinta fakir miskin. Di antara miftahul jannah la ilaha illallah ternyata hubbul fuqara wal masakin juga termasuk miftahul jannah, kuncinya surga. Mungkin para jamaah yang hafal kitab Al-Barjanji di antaranya di situ sangat banyak dituangkan. Kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fuqara wal masakina wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahqiru faqiran adqa'ahul faqru wa ashwa. Bukti terbukti nyata Nabi Muhammad itu cinta kepada fakir miskin. Sering duduk bareng fakir miskin. Ketika fakir miskin sakit dikunjungi sama Nabi Muhammad. Ketika meninggal dunia dihantarkan jenazahnya sama Muhammad. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi yang kelima, musuh iblis itu adalah orang-orang yang cinta sama fakir miskin dan anak-anak yatim. Selanjutnya wasyabun nasya'a fi ta'atillah asyabun muti'un lillahi minas sughari ilal kibari. Bagian anak-anak remaja nih. Anak-anak remaja wasyabun, pemuda-pemudi. Jamaah rahimakumullah, nasya'a, dia habiskan masa mudanya fi ta'atillah taala, dari ketaatan kepada Allah. Ini para pemuda, para pemudi yang menghabiskan waktunya untuk taat kepada Allah, itu menjadi musuh iblis yang keenam. Nah, kita doakan nih Pak, para pemuda, para pemudi yang ada di wilayah Masjid Al-Muhajirin, semoga para pemuda-pemudi yang dikuatkan iman Islamnya oleh Allah. Amin. Sehingga alhamdulillah disediakan fasilitas taman baca atau perpustakaan ini untuk mengimbangi kecenderungan anak-anak kita terhadap handphone, jamaah rahimakumullah. Karena diakui tidak diakui, disadari tidak disadari, tingkat ketergantungan anak-anak dengan ujian wabah ini terhadap HP semakin tinggi. Benar Pak, jamaah rahimakumullah. Di sisi lain memang harus itu jamaah rahim diberikan fasilitas handphone karena dengan wabah pandemi yang sedang terjadi. Tapi di sisi lain juga kita harus memiliki kepekaan, kita benar-benar mengatur pola waktu bagi anak-anak kita sehingga ketika ketergantungan terhadap HP tidak menjadi-jadi. Ya Allah, saya mau ngomongin santri itu Pak. Santri itu kalau nginep di majelis itu sengaja bawa rolan, kira teh mau apa gitu ya, colokin ke listrik gitu ya. Setelah saya tahu 1:30, ya lagi pada main HP 1:30 tuh. Itu ya lagi pada main game, FF lah, ML lah, apalah gitu nama-namanya. Ini santri itu teh, itunya Mobile Legends, Fighter kesal itu baru dak tak apa tak. 1:30 diperintahkan sita tahajud, kirain teh sepi teh tahajud kata saya teh. Pas lihat keluar, ya Allah keur harus we, wah berang pararang gitu ya. Ini benar, ini benar. Allahu Akbar. Akhirnya apa? Pada subuh talidur. Bangun jam 8 dan mau belajar online. Belajarnya paling lama 1 jam. Setelah itu main game lagi. Ini terjadi. Ini terjadi jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah tuh pada DKM terus genjot terus perpustakaan dah. Bila perlu mas bukan sekedar perpustakaan, siapin juga tuh koperasinya, ada makanan minuman di situ supaya barudak jajan gratis. Itu kan kangenahan indung bapana gitu ya. Terus tadi tuh kemasin, bro. Tuh maca tuh perpustakaan tuh gitu ya. Jajan non gratis gitu mah. Enggak apa-apa kalau maslahat mah jamaah rahimakumullah. Karena perjuangan yang hakiki itu adalah kadang-kala perjuangan yang tidak terlihat itu, Pak. Itu perjuangan yang hakiki itu. Makanya di antara bapak-bapak yang hadir di sini support kebijakan-kebijakan DKM, rencana-rencana pengurus DKM, walaupun nggak kelihatan, ini adalah perjuangan yang hakiki itu di situ. Perjuangan yang tidak diketahui itu. Udah DKM ini udah
Setiap 1 bulan saya mah support 2,5 juta pokoknya untuk kemaslahatan umat, luar biasa. Allahu Akbar. Ya gitu. Jadi para pemuda, hei, kalian akan menjadi para pemuda-pemudi yang dimuliakan oleh Allah. Kalian akan menjadi para pemuda-pemudi yang nanti di hari mahsyar kalian akan mendapatkan naungan Allah, di mana pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah di tengah-tengah umat manusia kepanasan. Di antaranya adalah para pemuda-pemudi yang qalbuhu mu'allakun bil masajid, hatinya selalu nyantel ke masjid. Punya sok bagaimana caranya kita kepengurusan untuk mencari cara yang penting anak nyantel dulu hatinya ke masjid. Senang kalau ke masjid tuh. Setiap hari keinginan ingin ke masjid, bikin. WiFi udah dipasang WiFi ya, gratis ya. Gitu ya. WiFi udah dipasang, tinggal perpustakaannya dan sebagainya. Sok silahkan. Insyaallah siang nanti peresmian ya mereka ya. Peresmian barudak peresmian. Kalian bapak-bapak wae nu makan-makan teh barudak ya makan-makan jam 9 ya. Yang bakar-bakar ikan teh bapak-bapak hukum sama barudak jam 9 teh siapa? Bapak-bapak yang bakar-bakarnya barudak nu menikmatin eta mereka nya. Ulah bapak-bapak wae. Bakar-bakar ikan ganti barudak ayeuna mah. Itunya khusus untuk hari ini itu ya. Anak-anak jam 9 peresmian perpustakaan haladir kabeh pemuda-pemudi kadaria. Urang makan-makan bareng DKM ya. Itu ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Girawe lah. Pasti pengurus paham cara bagaimana untuk merangkul para pemuda, para pemudi. Karena ini tugas berat pada DKM. Bapak-bapak tugas berat. Tingkat beratnya ngerangkul anak muda itu lebih berat daripada bapak-bapak. Bener Pak. Kenapa? Tahu sendiri kita dulu ketika masa muda. Apalah diri kita bagaimana masa muda. Tingkat keterkaitan dengan amalan-amal ibadah itu sangat tipis. Kalau tidak dipancing mah. Masa-masa kita main dulu. Dulu mah mungkin belum ada handphone, resepnya main bola baheula mah. Di mana teman kita ngajak main bola kemana? Oh yuk ikut. Itunya. Pokoknya yang dikaitkan dengan permainan itu membuat diri kita terlena. Kalau tidak dipancing untuk melaksanakan ibadah, kalau tidak diingatkan untuk melaksanakan ibadah, ya udah kita main dan main di masa muda kita. Nah, mentak luar biasa. Ya rahimakumullah, dorong nih. Jamaah rahim para pemuda, para pemudi, jamaah rahimakumullah. Dan juga harus benar-benar harus pintar-pintar ngimbangin apa yang menjadi keinginan para pemuda-pemudi kita cukupi. Dalam arti apa? Untuk menuju liislahil subhan, untuk menuju kemaslahatan. Berat pada gaya, berat. Secara tidak langsung kita harus benar-benar menjatuhkan ego diri kita yang biasanya natural. Tabiat orang itu ketika sudah usianya lebih tua dibandingkan orang yang dibimbing, tabiatnya itu ingin dihormat. Itu mutlak Pak, tabiat. Kalau kita nggak mampu mengendalikan perasaan itu, sulit Pak untuk mengimbangi para pemuda, para pemudi. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Kita harus mampu makan bareng, duduk dengan para pemudi ngaliwat. Levelnya kita level orang tua. Kenapa? Karena pemuda mah jangankan duduk bareng Pak. Dengan kita orang tua makan bareng, disapa aja itu hal yang sangat sederhana. Anak muda itu disapa saja udah seneng Pak. Makanya mohon maaf bapak-bapak yang ahli ke masjid, kalau lihat anak muda, anak mudi yang lagi pada nongkrong di jalan sebelum kita ngajak ke masjid, disapa aja deh dulu. Hei, lagi pada main ya, itu teh seneng Pak. Dalam hati itu seneng mereka. Ya benar ya Pak Ustadz mah ke masjid juga selalu nanya sama kita walaupun kita nggak ke masjid, terus dengan seiringnya waktu berjalan ditanya. Ketika sudah terlihat responnya menjawab pertanyaan kita, lalu nggak ada di situ kesempatan kita ke masjid yuk, mainnya yuk, sekarang ganti yuk, nah gitu terus itu benar Pak. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah. Ya kalau bapak-bapak main ke majlis, paling bapak-bapak yang sholat berjamaah paling banyak 5 di saya mah. Tapi pemuda mah hampir 40 gitu ya. Paling 5 lah bapak-bapak naman sholat teh. Karena ya dibagi-bagi sholatnya ke tempat-tempat yang lain. Tapi para pemuda-pemudina alhamdulillah ada 40 mah.
Dan saya harus menjatuhkan diri saya yang biasanya disebutnya Al-Mukarram, Hadratul Mukarram, yang barudak biasa kadang-kadang ngahuapan barudak gitu. Kenapa? Karena senang anak-anak tuh, senang. Jamaah rahimakumullah. Kadang-kala pernah mabar bareng jeung barudak. Mabar bareng pernah. Bari jeung teu bisa ge main bareng pada KM. Maksudnya mah supaya ketika saya mabar bareng sama dia mah, ketika saya berhenti minimal dia juga ikut berhenti gitu maksudnya mah. Da teu bisa sakalius eureun sia main online teu bisa, Pak. Mabar bareng saya teh dah. Bari jeung pas jeung pamajikan gitu. Geus kolot-kolot main bareng online. Maksud tujuan mah tadi, ketika biasanya dia selesai jam 2, minimal jam 10 selesai. Bari jeung teu basya. Minta diajarin kumaha gimana sih main ini teh gitu. Itu ada trik-trik memang harus benar-benar. Jadi para pemuda, awas habiskan waktumu dengan ibadah sama Allah. Karena kalian ketika menghabiskan waktumu dengan ibadah kepada Allah, kalian akan menjadi musuh iblis la'natullah. Kalian akan dimuliakan oleh Allah. Jamaah rahimakumullah. Dorong para pemuda-pemudi yang ada di wilayah Masjidil Muhajirin, jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, jamaah rahimakumullah, wal harisu ay al-muhafizu ala salatil jamaah. Nah, ini nih bagi kita. Orang-orang yang haris ay al-muhafiz, menjaga, memelihara ala salati fil jamaah, salat berjamaah. Nah, ini. Bapak yang senang salat berjamaah itu jadi musuh iblis yang ketujuh. Di Garido tuh iblis tuh gak senang sama kita yang senang berjamaah di masjid, gak senang iblis tuh. Bagaimana caranya semaksimal mungkin iblis akan ganggu kita orang yang senang ke masjid berjamaah. Makanya perlu bagi kita sebelum kita berangkat ke masjid, kita berdoa dulu sama Allah, memohon perlindungan dulu sama Allah dari godaan setan. Kita ambil wudu dulu di rumah. Kalau kita mau wudu lagi di masjid silahkan. Yang penting ada upaya kita wudu dulu dari rumah sebagai bentuk apa? Upaya usaha kita untuk benar-benar beribadah, melahirkan ibadah di kondisi di tengah-tengah rumah kita. Air ada di rumah kita, kita ambil wudu. Akhirnya wudu untuk kedua kalinya memuliakan dan memanfaatkan tempat wudu, silahkan. Di situ kita ada usaha, keluar kita rumah, bismillah tawakal, terus memohon perlindungan kepada Allah, bertawakal kepada Allah agar apa? Karena kita yang senang ke masjid, memelihara berjamaah di masjid, itu akan diganggu dan dicelakakan sama setan la'natullah. Tuh, jamaah rahimakumullah. Benar-benar tuh. Alhamdulillah. Kita udah masuk kategorinya tuh, mudah-mudahan jamaah rahimakumullah yang mampu memelihara kebiasaan kita as-salatu fil jamaah, salat berjamaah. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, walladzi yusalli bil laili wan nasu niyamun. Nah, ini pernah saya sampaikan. Orang yang salat di waktu malam dalam kondisi manusia lagi tertidur, maksudnya salat tahajud. Orang-orang yang ahli tahajud itu musuh iblis. Musuh iblis orang-orang ahli tahajud tuh. Kita bangun tengah malam, sepertiga malam kita bangun. Jamaah rahimakumullah, untuk sama-sama bermunajah kepada Allah di tengah kondisi orang-orang lagi pada tidur. Kita hubungkan diri kita dengan Allah. Insya Allah keinginan kita, hajat kita akan cepat dikabul sama Allah. Kenapa? Karena ruangnya di situ sangat luas. Di tengah-tengah orang pada lagi tidur, kita menghubungkan diri kita dengan Allah. Kayak kita ketika kita ingin bertemu dengan sesama manusia. Contoh kita ingin ketemu sama Pak DKM, kita punya kebutuhan, kita ingin ditolong sama Pak DKM, kita harus cari tahu dulu waktu yang luang DKM. Kita harus cari tahu dulu waktu yang paling tepat di mana orang-orang nggak pada ikut juga mengunjungi DKM. Sendiri kita di sana, ngobrol bareng-bareng kita di sana, yakin kebutuhan kita akan cepat dipenuhi. Begitupun dengan Allah. Jadi kalau kita berdoa pada subuh, orang udah pada bangun. Dikabul sama Allah insya Allah. Cuman doanya, ya walaupun Allah tuh pada hakikatnya tidak mampu mencukupi semua kebutuhan hambanya. Tapi dilihat daripada kualitas waktunya. Di tengah-tengah orang lagi pada tidur, kita terbangun di sana tuh. Kita hubungkan diri kita dengan Allah. Allahu Akbar walillahilhamd. Selanjutnya para jamaah rahimakumullah, walladzi yunsahu lil ikhwani wa laysa fi qalbi syai'un ay minal ghasy wal hiqd wal khuda'. Golongan orang-orang yang dibenci atau menjadi musuh iblis selanjutnya adalah orang yang berusaha menasehati saudaranya. Wa laysa fi qalbi syai'un,
dan tidak ada sedikit pun dalam hatinya sesuatu, melainkan hanya sekedar menjalankan perintah Allah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita. Tidak ada dalam hati kita hikdun, rasa dendam. Nah ini penting nih, orang-orang yang dititipkan ilmu oleh Allah. Jamaah ada yang enggak pro ke kita. Wah, iya jamaah. Akhirnya kita menyimpan rasa dendam. Tingalikeun ya, kalau orang bagian ngaji dibahas tentang eta gua bisa tingalikeun. Itu enggak bagus loh. Itu enggak bagus. Artinya jadi ketika menyampaikan agama, menasihati agama tapi memiliki tujuan. Itu gak, makanya mohon maaf jamaah, ketika kita menyampaikan nasihat agama, udah sampaikan aja nasihat agama. Tidak ada sesuatu dalam hati kita sifat hikdun, rasa dendam terhadap jamaah. Jika kalau ada sifat dendam terhadap jamaah yang dibahas itu lagi. Itu ya. Ini ada harapan. Padahal itu tidak boleh. La qalbuhu syai'un. Tidak boleh ada sesuatu dalam hati kita. Gara-gara ya si pedit, si koret, jelema beunghar tara barang bere ya. Itunya karena mengeluarkan zakat. Nah, bagus ketika diingatkan untuk mengeluarkan zakat, tapi kalau ada hikdun di dalam hati kita, sifat dendam terhadap orang tersebut, akhirnya kita hanya sekedar untuk nyindir orang tersebut, bukan semata-mata memberikan nasihat agama, itu nggak berlaku tuh dalam agama. Gitu. Benar-benar orang yang menasihati, ya marahimakullah, menasihati abahnya dan saudaranya, tidak ada sesuatu dalam hatinya tuh. Wal khuda, ingin diberi, khuda tuh ingin diberi. Yang dibere gitu ya. Jadi dalam hatinya gak ada perasaan ingin diberi. Ketika nasihat agama tuh, para orang-orang kaya keluarkan infak sedekahmu, terutama sama orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Oh iya maksudnya aku gitu ya gitu. Itu enggak boleh. Maksudnya aku gitu ya. Itu berarti ada al-khuda, ingin berharap diberi gitu ya. Itu pun enggak boleh. Sesuai gitu ya. Kan Pak Ustaz punten ya Pak Ustaznya. Ya mah abdi kadang-kala teka bagian Honda ge sok keheul ieu mah abdi gitu nya. Sok protes teka bagian Honda ge tah. Gitu nya. Aya ustaz pasti apa gara-gara teka bagian Honda kok. Gitu nya. Datang ke kantor kepala desa dan naon maneh sentimen ka urang ge ngajar sarua. Gitu nya. Urang teka bagian Honda gitu nya. Geus dari tek ini saya merek eureun jadi ustazna. Oh kunaon? Teka bagian Honda wasana gitu nya. Allahu akbar walillahil hamd. Itu tantangan, Pak. Tantangan jamaah rahimakumullah. Allahu akbar. Atau pira eta teh Honda teh kan sabulan 100.000 pada KM. Padahal mah lebih gede di Al Muhajirin eta teh kitu nya. Bisarohna mah dibanding di daerah mah deh. Tetep we para buut kitu nya, ya Allah. Kitu nya sami da watak manusia bikin sami gitu. Eta kabagian mah sok keheul dina hate teh. Tapi kan justru jadi ujian itu teh. Masakah keheul itu, rasa dendam itu harus terus kita ikuti gitu ya. Sampai mengeluarkan emosi kita, akhirnya lahir masalah-masalah yang lain. Tapi ketika kita berhenti di situ, bismillah we. 1.200.000 sugan we ku DKM Al Mujarin mah 3,5 juta kitu urang mah husnuzon ka Allah. Allahu akbar. Jadi ketika kita memberikan nasihat agama, udah karena Allah saja. Saudara kita jangan ada apa-apa dalam hati kita. Allahu akbar. Nah, selanjutnya jamaah rahimakumullah, sebagai penutup ke-10, semuanya 20 nanti disambung pada kesempatan yang lain. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, golongan yang ke-10, orang-orang yang menjadi musuhnya iblis laknatullah itu adalah wal muhsinu ila masturatil aramil. Nah, ya bapak-bapak ya, bagianan bapak-bapak siap ya. Adalah orang-orang yang berbuat baik ila masturatil aramil, kepada janda-janda yang menjaga dirinya. Nah, iya tabaknya. Nah, cenah. Iya Pak bagianana ya. Jadi orang-orang yang menjadi musuh iblis itu yang selanjutnya ke-10 adalah orang-orang yang berbuat baik kepada janda-janda yang menjaga dirinya dari maksiat. Itu. Siapa janda-janda yang menjaga dirinya tuh? Ya tentunya tadi dia mah disebut aja di sarahna jamaah rahimakumullah adalah tuh di sini teh ay al-musinu bil aqa wa ghairi lin nisa adalah janda-janda yang mampu berbuat baik bil aqa walaupun dengan keterbatasan suka memberi ini berbuat baik tentunya. Terus selanjutnya ghairi lin nisa'i allati la azwaj lahunna wa hunna faqiratun
masturatin la yazhuruna lirijal, tidak memiliki kesenangan atau keinginan untuk memperlihatkan kecantikannya kepada laki-laki, menjaga dirinya gitu. Artinya janda-janda yang tidak bersolek lah gitu ya. Benar-benar gitu. Berarti janda tua ieu mah bagianna gitu ya. Janda kolot ieu mah geus diutamakeun teh eta tah. Pak RW, Pak RT gitu. Jadi nu kolot heula nu ti heulakeun teh janda teh. Ulah nu jahe janda herang we dipilihan teh. Jamu janda muda dipilihan teh gitu nya. Lamun ka jahe jamu mah kudu ngajak pamajikan eta mah berbuat baikna. Ulah sesoranganan palaur gitu gitu. Gitu. Ya Rabbana ya Karim gitu ya. Ayo nu kolot mah begitu nini jandana, Pak masuk dulu Pak. Mohon maaf waktunya ini saya benar-benar sibuk gitu nya. Ada kira nu herang mah Pak masuk dulu. Oh, teu kudu ditawaran hayu masuk. Ah, bahaya eta geus. Mentak iblis mah pinter tuh gitu. Mentak lamun pilih-pilih kos berarti eta teh iblis kalakuanna eta teh digoda ku iblis gitu nya. Tapi kalau yang benar-benar real berjalan dalam kategori menjalankan perintah agama, benar-benar tuh jandanya yang menjaga dirinya. Terus bagian nu ngarorak mah berekeun ka budak warade itu titipkeun ka ibu itu tuh nya janda gitu. Urang mah nu kolot ka kolot deui. Itu Pak cekaplah 10 cukup, insyaallah nanti 10 lagi dilanjut dalam kajian yang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi semua jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kembali juga saya sapa para jamaah yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti kajian ini, para pecinta dakwah Islamiyah. Semoga hari ini menjadi hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali sebelum ditutup jamaah rahimakumullah ada pertanyaan dari jamaah untuk sama-sama menjadi segmen penutup kajian subuh kali ini. Kasih maksudnya apa berbuat baik? Tenang gitu. Pak yang lain ada pertanyaan? Ibu-ibu. Muda. Jadi Pak Teguh biasanya sok aya. Apa janda? Mohon. 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 Ya Allah. Mohon. 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 Mohon dalam rangka berbuat baik terhadap janda-janda jamaah rahimakumullah. Di antaranya tadi disarahnya bil atha itunya, memberikan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh para janda gitu. Pokoknya dalam rangka berbuat baik apa aja gitunya. Kalau memang itu janda butuh seorang pemimpin gitunya, kita layak jadi seorang pemimpinnya. Dalam rangka berbuat baik juga enggak apa-apa. Ta eta maksudna mah gitu. Subhanallah. Allahu akbar. Mohon enggak apa-apa Pak gitunya. Selagi niat kita baik gitunya untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang ada di tanggungannya. Udah berbuat baik mah gitunya.
Maknanya luas berbuat baik mah Pak, gitu ya. Maknanya luas, jamaah rahimakumullah. Pokoknya al-muhsinu gitu ya, berbuat baik weh nama. Tapi benar-benar kategorinya berbuat baik ya. Ya kalau butuhkan calon pendamping memang dibutuhkan, ya segera nggak apa-apa untuk melamar gitu ya. Itu juga dalam rangka al-muhsinu berbuat baik. Terus alhamdulillah tadi 10 sudah kembali disampaikan oleh Bapak yang bertanya. Ini kembali mengingatkan kita mempakanen ya, mudah-mudahan segera diberikan janda yang terbaik oleh Allah. Allah amin ya rabbana amin. Para jamaah, para syukur rahimakumullah, sama-sama kita tutup kajian ini dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudah-mudahan hajat cita-cita kita semua, jangka panjang, jangka pendek, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan orang-orang yang telah ikut andil mensyiarkan agama Allah di Masjid Al-Muhajirin ini, tenaga, pikiran, materi yang telah dikorbankan, semoga semuanya tercatat amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Dan mudah-mudahan keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Putra-putri keturunan kita dijadikan oleh Allah putra-putri yang soleh dan soleha, yang sedang menuntut ilmu di sekolah, di pondok pesantren dan lembaga pendidikan yang lainnya. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat kepada mereka semua. Putra-putri kita tumbuh menjadi putra-putri yang dapat membahagiakan, menyelamatkan, mengangkat derajat kita sebagai orang tuanya dunia wal akhirah, menjadi putra-putri yang bermanfaat bagi agama nusa dan bangsanya. Putra-putri kita yang sudah bekerja, mudah-mudahan di dalam pekerjaannya diberikan ketenangan, keselamatan, kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang mencari pekerjaan, semoga segera diberikan pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita yang sudah berumah tangga, mudah-mudahan rumah tangganya dibimbing dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keluarga, kerabat, tetangga kita muslimin muslimat yang sedang ditimpa musibah, baik musibah zahir, batin, dunia, agama, yang sedang diberikan musibah, banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung dan lain sebagainya, semoga mereka sudah diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang sakit baik di rumah ataupun di rumah sakit, semoga mereka diberikan kesembuhan lahir batin oleh Allah sehingga bisa beraktivitas sebagaimana biasanya dalam rangka meningkatkan ibadah kepada Allah. Keluarga, saudara, kerabat, tetangga kita muslimin muslimat yang belum mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, semoga mereka diberikan hidayah taufik oleh Allah. Allah jadikan mereka orang-orang yang husnul khatimah. Kasab, usaha yang sedang kita jalankan, semoga menjadi kasab usaha yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan orang-orang yang hasud, zalim, syirik, aniaya kepada kita semua disolehkan hatinya oleh Allah, diampuni dosa dan kesalahannya oleh Allah. Allah jadikan mereka orang-orang yang ahli ibadah. Dan semoga Allah istiqomahkan kita dalam beribadah kepadanya. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kita, keluarga kita, lingkungan kita, negara Indonesia dan negara umat Islam dihindarkan oleh Allah, dibebaskan dari wabah, balai dan wabah ghala. Amin Allahumma la hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian, kami mengundang pada